Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa rifatihi wa ala kulli wa afadhihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil ila musannif hadal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa usuli wa furu'i anallahu ta'ala syahum bi rahmatir yasqunuhum majana wa yu'idu barakatihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah wa ila man hadara hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Faslun tabtulu binutqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulu bin nutqi. Faslun ay hada faslun utawi iku pasal fi mubtilatis shalah. Pasal menjelaskan tentang hal yang membatalkan salat. Tabtulu dadi batal apa salat bin nutqi sebab ngucap bi harfaini kelawan rong huruf. Au harfin utawa sak huruf mufhimin kang bisa mahamaken. Wa kadzalan ku kaya mengkene harfin mufhim maddatun utawi sak mad ba'da harfin ing dalam sakwuse huruf siji fil asah ing dalam qol asah. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan sholat. Setelah kita menjelaskan tentang sifat dan syarat sholat, sholat ini menjadi batal sebab musolli mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang mufhim. Kalau dalam bahasa Arab ya fi'il amr yang satu huruf itu loh. I, ro, itu kan memahamkan. Begitu pula satu huruf tetapi panjang, satu mad. Menurut qol asah karena mad di sini baik itu alif, wawu atau ya dihitung huruf yang lain, berarti misalnya ki, ro panjang ada matnya, berarti dihitung dua huruf. Wal asahu tawi qol asah iku annatanah nuha teman setuhune dehem wal dhuhikalan geguyu wal bukaalan nangis wal aninalan ngerintih-ngerintih wan nafkhalan nyebul. Nyebul itu bahasa Indonesia nih. Nyebul itu meniup. Tanahno dehem, ketawa, nangis, merintih, meniup, wasu'ala wal utosa, batuk dan bersin-bersin. Tapi di beberapa teks lafadz wasu'al dan wal utos ini tidak ada. Iku in zohara lamono dadi zohir, lamono dadi pertelo bihi kelawan kulun min zalik tegese minatanah nuh wa dhuhik ila akhirih apa harfani rong huruf batalat mengko batal salate wa ilan lan lamono ora zahir rong hurufe yufala mengko ora batal salate. Jadi menurut qol asah berdehem ketawa, menangis sekalipun itu menangis karena kiroah, karena tilawah.
menurut qaul ashah ini tetap membatalkan karena berpotensi berpaling daripada sholat. Al-i'rad minas sholat. Meniup juga begitu. Nah, yang penting bila mana nampak hal tersebut dari mulut paling tidak 2 huruf, maka ini membatalkan sholat. Wa yu'dharu lan den gawe uzur, wa yu'dharu lan den anggap uzur fi yasiril kalami ing dalem kalam kang sithik, ing dalem sithike kalam insabaka lamono keprucut apa lisanuhu lisane musolli au nasiya utawa lali sapa wong as-sholata ing salat. Wa yu'dharu lan den gawe uzur, dinanggep uzur apa fiyasiril kalami, sithike ucapan, sithike omong-omongan kalam, insabaka lamono keprucut apa lisanuhu lisane musolli au nasiya utawa lali sapa wong as-sholata ing apa nglakoni salat. Au jahila utawa bodho sapa wong, dia tidak tahu tahrimahu ing pengharamane kalam fi salat. In qaruba lamono parek apa ahduhu mongsone man bil islami kelawan Islam. La kathirihi ay la yu'dharu fi kathiril kalam. La kathirihi duduk akeh-akehe kalam fil asohin dalam qaul asoh. Jadi dianggap sebagai uzur kalam yang keluar daripada mulut tetapi sedikit. Jika memang sabkul lisan, jika memang keprucut sabkul lisan ya apa? Bahasa Indonesia apa? Latah atau keprucut ya bahasa Indonesia ya. Ya sebagai sabkul lisan lah, terpelesetnya lisan. Keceplosan. Au nasiya sholah, atau dia lupa kalau dia itu sedang sholat. Iki ya apa ceritanya kok dia lupa sedang sholat itu? Lah ya sebelumnya apa tidak persiapan kalau dia sholat. Atau dia tidak mengetahui hukum haramnya ini kalam di dalam sholat, bahwa berbicara dalam sholat ini membatalkan sekaligus hukumnya haram jika disengaja. Dia tidak tahu hukumnya. Bila mana memang keislamannya itu ya masih baru-baru, artinya bisa jadi dia masih mu'alaf lah. In qaruba ahdu bil Islam. Biasanya ditambahi atau ba'uda anil ulama, ba'idun minal ulama, jauh daripada ulama. Itu juga termasuk bagian uzur. Tetapi tidak dianggap uzur bila mana kalamnya ini banyak menurut qaul asoh. Karena ini sudah pasti i'rad daripada sholat, keluar dari sholat ini sudah. Wa fitanah nuhilan ay wa yu'dharu fitanah nuhi lan den gawe udzur apa fitanah nuhi dehem wa nahwihi lan sepadane tanah nuh lil hulabati krana kalindih wa ta'azzuril qiraati lan krana dadi udzure qiraah lal jahri ay la yu'dharu fil jahri lal jahri duduk oleh bantaraken tanah nuh wa nahwihi fil asohin dalam qaul asoh. Dianggap uzur bila mana atau dalam hal tanah nuh berdehem dan semisalnya bila mana memang ada hulabah yang memang tak terkendalikan maksudnya. Dia dehem itu dengan sendirinya refleks. Atau karena sulit karena ngimami dia baca Fatihahnya karena serak-serak. Ta'adzur qiraah ini tidak masalah. Tetapi dengan suara yang lirih. Jadi ojo digawe-gawe buanter. Kalau dikeraskan tanah nuhnya, ini menurut qaul asoh membatalkan. Walau ukriha lan lamono den peksa sapa musolli alal kalami ing ngatasé
ngucapaken kalam ing atase berucap batalat mongko batal apa salate fil azhari ing dalam qaul azhar. Bila mana musolli ini ketika sholat dia dipaksa untuk berbicara, maka batal sholatnya menurut qaul azhar. Dipaksa untuk berbicara. Kalau ini tasawurnya juga agak jauh kecuali dalam kondisi yang benar-benar terpaksa. Nah, tapi tetap membatalkan sholat. karena ini nadir, kasus seperti ini jarang sekali. Sehingga an-nadir hukmuhu kal adam, an-nadir kal adam. Sesuatu yang barang langka itu dianggap sebagaimana tidak ada, sehingga tetap membatalkan sholat. Walau natoko lan lamono ngucap sapa wong sapa musolli binazmil Qur'ani kelawan runtutane Qur'an, oleh ngucap biqasdi tafhimi kelawan nejo paring pemahaman. Ka ya Yahya khudil kitaba kaya dene ayat Qur'an ya Yahya khudil kitaba. In qasada lamono nejo sapa man ma'ahu ing dalam sertane nazmul Qur'an annutku binazmil Qur'an oleh nejo qiraatan ing nejo maca lam tabtul mongko ora batal salate wa illa lamono ora nejo maca batalat mongko batal salate. Apabila musolli mengucapkan runtutan daripada ayat-ayat Quran dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, misalnya ya Yahya khudil kitaba untuk mengambil misalnya mengambil kitab. Imron tanya, boleh ndak buku ini tak ambil, masih sholat, buanter, ya Yahya khudil kitaba, khudil kitaba bikuwah. Tapi harus kalau untuk bikos ditafhim saja ini membatalkan, harus ada qasdul qiraah. Harus ada qasdul qiraahnya. Kalau tidak ada qasdul qiraahnya nanti batal. Atau misalnya Alwi sedang sholat diganggu sama ulil, dia baca sholat, dia masih qiyam membaca surat pendek, ketika membaca fawailul lil musallin itu buanter fawailul lil musallin. Wah, cilaka jengkel saking jengkelnya itu. Itu kalau harus tujuannya apa? Because ditafhim dan qiraah. Wailul likulli humazah. Wala tabtulu lan ora batal apa salat bizikris kelawan zikir wa du'a lan doa. Illa an yukhatiba kejaba yen to mangkhitabi sapa wong sapa musolli kakaulihi kaya dene ucapane musolli li atisin maring wong kang bersin rupane qol yarhamukallah. Tidak menjadi batal sholatnya musolli dengan adanya zikir dan doa, kecuali memang dia bertujuan untuk menghitobi orang lain, semisal seperti menghitobi orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin yarhamukallah. Nah, ini jadi batal. Karena demikian ini sudah pasti i'rad minas shalah. Pokoknya itu batasan membatalkan sholat itu koyatnya cuma ada dua sebenarnya, tapi nanti furu'iyahnya banyak. Yang pertama al-i'rad, berpaling ini nanti gambarannya banyak sekali. Yang kedua ini dilakukan dengan tala'ub. Nah, bermain-main itu sudah pasti membatalkan. Walau sakatan lamono meneng sapa wong tawilan ing dalem mangsa kang suwi. Diamnya ini amdan fi ghairi ruknin qasir. Diamnya ini memang disengaja tetapi letaknya bukan pada rukun qasir.
Misalnya setelah Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat pendek, bacanya cuma Al-Ikhlas, kemudian dia diam lama. Bila gordon kelawan tanpa ono tujuan, lam tabtul mongko ora batal apa salate fil asuhin dalam qol asuh. Maka menurut qol asuh ini tidak membatalkan salat selama memang letaknya bukan pada rukun qasir. Kalau di rukun qasir kayak i'tidal dan julus bina sajdatain ini nanti membatalkan. Berarti muqabil asuh ini batal. Wa yusanu lan sunataken liman kedue wong nabahu kang mekenani ing man apa syai'un suci-wiji katan bihi imamihi kaya dene ngelengaken imame man wa idnihi lan maringi izine man lidakhilin maring wong kang mlebu wa ing zarihi lan ngelingakene wong akma ing wong kang wuta memberikan peringatan kepada orang yang buta jangan ndak nabrak maksudnya. Apa an yusabbiha yen to maca tasbih sapa wong tegese azzakaru wong lanang. Wa tusafiqolan nepuk tangan sapa almar'atu wong wadon tidur bil yamini kelawan oleh mukule tangan tengen ala zuhril yasari ngatasé jabone kiwa, tangan kiwa. Jadi ini sunnah bagi orang yang memang terpaksa untuk memberikan peringatan kepada imam, misalnya imam lupa, atau memberikan izin bagi orang yang hendak masuk, atau memberikan peringatan kepada orang yang buta. Kalau laki-laki membaca tasbih, tetap nanti tujuannya harus biqasdil qiraah juga, biqasdil zikri. Kalau tidak begitu nanti batal. Ini yang tahu begini ini siapa? Ya musolli sendiri ya. Jadi orang lain tidak bisa menghukumi. Yang bisa menghukumi dia sendiri. Apakah dia memperingatkannya itu ada qasdu zikr atau tidak, itu yang tahu cuma musolli sendiri. Kalau perempuan itu menepukkan tangannya dengan memukulkan tangan kanan ke luarnya bagian kiri, berarti gimana? Darbil yamin ala zuhril yasar gimana? Zuhril yasar ini. Jadi ketika begini, yang sebenarnya ini ada empat cara ya. Kadang ada begini, ada yang kebalik. Durbul yasar ala zuhril yamin, jadi begini. Yang penting tidak lanjut, tidak terus-terusan. Ada empat tasawur. Walau fa'ala lamun nglakoni sapa wong fi sholatihi ing dalam salate wong. Nglakoni ghairoha ing saliyane salat. Ingkana mengko lamun ana apa fi'lu iku min jinsiha tetep saking jinise salat, batolat mengko batal apa salate. Illa an yangsa kejaba yen to lali sapa wong. Wa illa lamun ora lali sapa wong, tetep tudu mengko batal salate. Dikasirihi kelawan akehe fi'il lakolilihi ora sidi'e fi'il. Apabila musolli melakukan sesuatu di dalam sholatnya tetapi di luar daripada gerakan sholat, jika gerakan itu masih masuk dalam gerakan, masih masuk pada jenis-jenisnya sholat, maka membatalkan kecuali dia lupa. Kalau dia tidak lupa dalam arti menyengaja seperti itu ya maka batal. Bila gerakannya itu banyak ini ya, ini istilahnya nih, banyak tidak sedikit. Kalau sedikit itu ya 3 ke bawah, 3 ke bawah paling enggak itu batasannya. Wal kasratu utawi ukuran akeh gerakan iku bil urfi,
tetap kelawan uruf. Ukuran banyaknya ini dipertimbangkan oleh uruf. Fal khutwatani mongko utawi rong jangkahan, 2 langkah awid durbatani utawa 2 pukulan iku qalilun dianggap sithik. 2 langkah berjalannya musolli atau 2 pukulan itu masih dianggap qalil. Wasalatu utawi telung gerakan iku kathirun dianggap akeh intawalat lamono nuli-nuli apa salas. 3 gerakan yang dilakukan secara berurutan, secara kontinu, secara terus-terusan, ini dianggap kathir. Ya sebenarnya kasroh di fi'li sholah ini sudah dijabarkan sama ulama, sekalipun batasannya adalah uruf, tapi mayoritas ulama mengatakan 3 itu sudah batas maksimal. Watab tululan dadi batal salate bil wasbati kelawan melompat, kelawan loncat. Al fahisati kang berlebihan. Al fahisati kang berlebihan, loncat yang sembrono maksudnya. Lal harokati duduk pira-pira gerakan ala khafifati kang ringan, al mutawaliyati kang nuli-nuli. Katahriki asabihi kaya dene oleh nggerakan pira-pira drijine musolli fi subhatin ing dalem oleh tasbih au hakin utawa garuk fil asohin dalam kol asoh. Melompat yang berlebihan ini dianggap membatalkan sholat. Iya gue sholat kok lompat-lompat itu. Bukan pada gerakan-gerakan yang ringan seperti menggerakkan jari-jari. Jari-jari ini tidak dianggap, satu jari-jari ini dianggap satu gerakan, sekalipun ini gerakannya ini terus menerus. Karena ini bukan sesuatu yang ini sesuatu yang mutasil dengan yad, yang dianggap nanti bergerak banyak itu tangan seperti ini kalau dilakukan lebih ini membatalkan, tapi kalau jari-jari ini tidak. Wasahul fi'li utawi laline gerakan iku ka'amdihi atau umdihi kaya dene najone fil asohin dalam kol asoh. Lupa dalam hal gerakan itu sama hukumnya dengan menyengaja menurut kol asoh. Watab tuluna dadi batal apa salate biqaulil akli kelawan sithike mangan. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi illa an yakuna kejaba yen ta ana sapa wong iku nasian wong kang lali au jahilan utawa wong kang bodho tahrimahu ing oleh ngaromakene akal. Wallahu a'lam. Sedikitnya makan ini membatalkan sholat. Versi Imam Nawawi ditambahi kecuali bagi mereka yang lupa atau dia ini tidak mengetahui akan keharumannya akal. Jadi kalau versi Imam Nawawi itu pokoknya lupa atau tidak tahu itu dianggap dianggap udzur ya, dianggap tidak kena hukum haram, tidak membatalkan. Tapi tidak semua lupa itu oleh para ulama dijadikan sebagai dispensasi, Nyatanya Imam Rafi itu kalau dalam masalah lupa itu ketat, maksudnya tidak terlalu longgar kayak Imam Nawawi. Jadi nyatanya gerakannya itu sudah mukhalif atau sudah berpaling dari gerakan sholat ya batal. Apalagi makan itu sudah bukan gerakan sholat, itu sudah bukan jinsus sholah. Ya membatalkan. Mutlakon secara mutlak itu baik itu lupa atau tidak.
Falau kana mengko lamun ana iku bifamihi tetep ing dalem mulute musolli apa sukaratun gula siji. Ada gula masuk ke mulut kemudian meleleh, mencair, meleleh. Fabali anuli ngelek menelan sapa wong zaubaha ing lelehane sukar. Batolat mengko batal apa salate fil aso ing dalam kul aso. Karena hakikatnya sekali meleleh itu ketika tertelan itu ada rasa manisnya. Ada rasa manisnya berarti itu dianggap makan. Wa yusanulan den sunataken. Jadi ngati-ngati ketika ada selilit itu apa? Apa namanya? Sisa makanan. Sisa makanan yang menempel di gigi atau masih menempel di lidah. Itu kalau dipinggirkan, sampai meminggirkan itu tidak bisa. Maksudnya dipinggirkan di bagian pinggir-pinggir daripada mulut itu tidak bisa, atau khawatir nanti tetap tertelan, ya dilepeh. Dilepeh itu apa? Dikeluarkan lewat tangan. Wa yusanu lan sunataken lil musolli kedue wong kang salat ila jidarin yang musolli ini madhep marang jidar, marang tembok, au sariyatin utawa tiang, au ason utawa madhep marang tongkat mahruzatin kang den tancepaken apa ason, au basato utawa beber sapa musolli musollan ing panggonane salat, au khoto utawa gawe garis sapa musolli ubalatahu ing dalem ngarepe musolli. Den sunahaken apa daful mari, nolak wong kang lumaku ana ing dalem ngarepe musolli. Jadi misalnya sampean salat ngedep tembok mepet sop pertama mepet dengan tembok ada orang lewat di depannya sampean. Itu boleh sunah untuk dihalangi. Daful mar itu baik itu dengan fi'lu, dengan tangan misalnya, atau dipageri. Dipageri. Orang-orang dulu itu karena sholat di tanah lapang, masjid itu di tanah lapang, membuat batas, garis. Kalau sekarang itu batasan orang sholat itu ya sajadah itu, sini sampai sini. Kalau sampean duduk di saf depannya itu sampean guyon-guyon di sana ya enggak masalah. Maksudnya tidak mengganggu. Maksudnya dikatakan mengganggu itu mengganggu pada posisi orang itu sholat. Kalau orang torikotan itu orang torikotan itu dia ketika sholat ini, apalagi ketika tawajuhan, itu membuat bilik. Kain-kain putih kayak kain-kain kafan itu ya. Kain putih itu dibentuk persegi 4. Ukuran paling enggak ya berapa meter ya? 3x3 itu sudah cukup itu bagi satu orang ya. Atau 4x4, 3x3. Ya sudah satu orang di sana, jadi dia menghadap ke kain putih. Menurut mereka itu bisa timbul khusyuk. Bisa timbul khusyuk. Kalau nanti mau mencoba, dicoba aja. Sholat di kamar, pasangi kain putih-putih depan, samping kanan, samping kiri, belakang. Tidak boleh masuk kecuali yang punya. Iya. Itu lebih usul, lebih ngena ketika sholat, lebih khusyuk. Itu orang-orang Torekoh Naksabandiyah seperti itu. Bahkan untuk ini, untuk menimbulkan
rasa kedekatan dengan Allah di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu, sebelum dibaiat itu ada prosesi basa Jawane lali aku. Prosesi turu mayit. Nah, ini sudah pernah tak sampaikan ya. Prosesi tidur mayit. Jadi dia tidur kurang lebih 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari. 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam. Tapi hanya di malam saja. Hanya di malam saja, mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh lagi. Itu dia tidur pakaiannya tuh pakaian orang mati. Ya pakai kain kafan itu. Pakai kain kafan. Nah, ya sudah, tidak boleh keluar kecuali untuk ke kamar mandi. Kecuali untuk ke kamar mandi. Tapi kalau sudah, ini katanya orang-orang yang thariqat itu, karena kalau untuk ke kamar mandi batal, itu harus mengulangi di hari berikutnya, nembel 1 hari lagi. Tapi kalau sudah ada keinginan kuat itu katanya kok yang biasanya itu orang-orang sepuh itu kan biasanya sering ke kamar mandi, Tapi kalau sudah ada azam, dia pada saat itu tidak ke kamar mandi, pada batas itu. Tidak tahu itu, wallahu alam itu. Kakek saya begitu, ketika ketika tidur mayit itu, yang biasanya itu gampang tangi terus naik kamar mandi, itu enggak, sama sekali 3 hari itu tidak ke kamar mandi, jadi aman. Kalau mau mencoba, coba aja. Jangan eleng mati itu. Wasohihu, tapi kalau sahih iku tahrimul mururi. Iku tahrimul mururi oleh ngaromaken lumaku hina idzin ing dalem nalikane salat. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi yukrahu din makruhaken apa iltifatu noleh illa li hajatin la li hajatin kejaba atau duduk krana hajat. Makruh hukumnya tolah-toleh ketika salat Salat atau tolah-toleh Nah, itu makruh tapi tidak sampai membatalkan. Kecuali karena ada hajat. Warafu basarihi lan ngangkat ndangaaken peningale musolli ila samai marang langit. Mata ini diangkat ke atas melihat langit. Wakafu sya'rihi lan nadai utawa nahan rambute wong, ausabihi utawa pakaiane wong ketika sujud biasanya. Yang tidak pakai kopiah biasanya. Itu ketika rambutnya panjang sudah ditadai ini ya. Ini. Makanya fungsinya kopiah itu ya untuk nutupi rambut ini maksudnya. Wawat uyadihi lan nyelehaken tangane wong ala famihi ngatasi tutuke wong bila hajatin kelawan tanpa hajat. Wal qiyamulan ngadeg ala rijlin ngatasi sikil siji. Ini kayak dolanan ya. Iya. Dia sholat pakai 1 kaki kan. Atraksi mungkin ya. Tapi tidak sampai membatalkan sholat, hukumnya makruh ya aneh ya ada orang sholat seperti itu. Wasolatulan sholat hakinan hale wong kang hakinan ay mudafian lil baul, wong kang nahan baul aw hakiban utawa hale wong kang nahan BAB, nahan berak itu, buang air besar. Nahan ghaid au bi hadrati ta'amin utawa salat kelawan hadire panganan, yaitu kang bener-bener kepengin tegese keluwen sapa musolli ilaihi marang ta'am. Nah, kalau orang itu benar-benar lapar sekali, benar-benar lapar itu yang didahulukan adalah makan dulu kemudian sholat. Makan dulu kemudian sholat. Tapi benar-benar yatuku ilaihi. Benar-benar butuh. Tapi bisa dijeda sholat, misalnya tinggal sholat 5 menit.
Yang mana itu sudah paling lama itu. Ya maka ditinggal salat dulu. Wa an yabsuqa lan yen to meludah. Yen to meludah sapa wong sapa musolli kibala wajhihi ing dalam arah wajahe wong, wajah musolli, arah ngarep maksudnya. Aw an yaminihi utawa saking arah tengene musolli. Aja dimaknai kibala wajhi ing dalam ngarepe wajahe wong liya. Salat ngludahi wong liya. Itu hukumnya makruh. Wawat uyadihi. Kecuali di ngarepe sampean itu ada orang yang godo salat. Iki diludahi itu ndak apa-apa itu. Itu dianggap setan itu. Jadi mengusir setan wujud menungso. Wawat uyadihi lan nyilehaken tangane musolli ala khosiratihi ing ngatasé pinggange wong salat kaya ngene ngono. Walang kerik. Kayak senam ngono. Wal mubalaghatu lan banget-bangetaken fi khafdi ra'si ing dalem oleh nundukaken sirah. Terlalu berlebihan di dalam menundukkan kepala. Washolatu lan salat fil hammami ing dalem jeding kamar mandi. Watori kilan dalan, wal mazbalati lan panggonan sampah, wal kanisati lan gereja, wa atonil ibili lan panggonan lungguhe unta, wal makbarati lan ing dalam kuburan atau hirati kang suci, tegese allati lam tumbas, kuburan yang masih berbentuk tanah yang belum dikeduk, yang belum dikeduk itu hukumnya makruh. Wallahu a'lamu. Babu sujudi sahwi utawi iki kubab nertelaken tentang sujud sahwi. Sujud sahwi utawi sujud sahwi ku sunatun hukume sunnah. Inda tarki makmurin ing dalem nalikane ninggal perkara kang den perintah apa bihi makmur au fi'li manhiyin utawa nglakoni perkara kang den larang apa anhu manhiyin. Fal awalu mongko utawi kang pertama tegese tarku makmurin bihi iku ingkana lamun ana apa awal iku ruknan termasuk rukun wajib mongko wajib apa tadarukuhu nusuli rukun. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi jangan salah paham bahwa sujud sahwi itu nanti dikira wajib nanti. Padahal ini hukumnya sunnah. Ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam sholat atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Yang pertama, bila mana kekurangan rukun, maka wajib untuk digenepi. Waqad yusra'u lan terkadang den syariataken. Kalau waqad yusra'u lan terkadang den lakoni apa sujudu sujud kaziyadatin kaya dene nglakoni tambahan, kaya dene onone tambahan hasolat kang hasil apa ziyadah bitadaruki ruknin kelawan oleh nusuli rukun. Kama kaya keterangan sabeko kang wis dingin apa ma fitartibi ing dalam bab tertib. Rukun salat sing tertib. Sujud ini terkadang tetap disunahkan sebagai bentuk tambahan setelah dia menambahi rukun salat. Misalnya dia kekurangan satu rukun kemudian menambahi satu rakaat. Setelah itu dia tetap disunahkan sujud sahwi. Atau menambahi rukun karena belum sampai pada fi'lu mislihi, tetap disunahkan sujud sahwi. Au ba'dun utawa ninggal sunah ba'd. Au ba'dun utawa ninggal sunah ba'd wa huwa utawi ba'dun iku al kunutu kunut au qiyamuhu utawa ngadeke kunut awi tasyahudul awalu utawa tasyahud awal au qu'uduhu utawa lungguhe tasyahud awal. Wa kadalan iku kaya mengkene sunah ba'd, sunah abad, as-shalatu utawi maca selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal, fil azharin dalam qaul azhar.
Apabila mereka meninggalkan sunah ba'd ya sajadah mongko sujud sahwi sapa man. Wakilalan dinucapaken apa intaroka amdan fala. Intaroka lamun ninggal sapa wong amdan kelawan nejo utawa hale wong kang nejo fala mongko ora usah sujud. Ora den sunataken sujud sapa man. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi wa kadza as-shalatu 'alal ali. Wa kadza lan kaya mengkene sujud sahwi as-shalatu utawi maca selawat utawi ninggal maca selawat alal ali ngatasi keluargane Kanjeng Nabi. Haitsu sanannaha ing dalem sekirane nganggep sunah sapa kita ing salat. Ing salat tegese salat alal ali. Wallahu a'lam. Wala tujbaru lan ora den tambeli apa sairu sunani den tambeli kelawan sujud sahwi apa sairu sunani sekabehane sunan. Karena di sana ada sunnah hayat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wasani utawi kang nomor loro tegese fi'lu manhiyan anhu iku illam yubtil amduhu iku illam yubtil lamun ora batalaken apa amduhu nglakoni fi'lu kal iltifati kaya dene nolah-noleh wal khatwataini lan rong jangkahan lam yasjud mongko ora usah sujud sapa man disahwihi krana laline man wa ilalan lamun ora apa wa illa ai wa in abtola amduhu lan lamun batalaken apa amduhu ya sajadah mongko sujud sahwi sapa man ilam tabtul lamun ora dadi batal apa salate bisahwihi sebab laline man kakalamin kaya dene guneman kasirin kang akeh filaso ing dalam kalaso. Jadi di dalam sujud sahwi itu ada yang menyengajanya itu membatalkan sholat, ada yang menyengajanya tidak membatalkan sholat. Kayak contohnya seperti menyengaja untuk melakukan gerakan-gerakan ringan itu masih tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menyengajanya itu membatalkan sholat, kayak kalam kasir, ini termasuk membatalkan sholat. Sekalipun itu tanpa ada kesengajaan, tapi sudah kategori kasroh, kategori kasir itu tetap membatalkan sholat. Watatwilu rukni utawi ndawakaken rukun al-qasiri kang endek kang cendhek iku yubtilu batalakon apa amduhu oleh nejone man fil asah ing dalam kol asah yufayas judu mongko sunah sujud sapa wong lisahwi krana laline wong fala tidal mongko utawi tidal iku qasirun rukun qasir wa kadzalan iku kaya mengkene tidal al julusu utawi lungguh benas sajadataini dalam antarane sujud loro fil asah ing dalam kol asah. Seperti yang kemarin memanjangkan rukun qasir ini apabila memang menyengaja melakukannya maka sesungguhnya ini batal dan harus sujud sahwi kalau itu diterusno. Walau nakola lamun mindah sapa wong ruknan ing rukun qauliyan kang bangsa qauli ka Fatihatin kaya dene mindah Fatihah fi ruku'in ing dalam panggonane ruku' au tasyahudin utawa mindah Fatihah ing dalam tasyahud fil asah ing dalam qol asah wa yasjudulan sujud sapa wong lisahwihi krana laline wong fil asah ing dalam qol asah. Ini di beberapa kitab ada yang au tasyahudin lam yubtil amduhu. Oh, lam tabtul bi amdihi tulisane. Walau nakala lamun mindah sapa musolli ruknan ing rukun kaulian kang bangsa kauli. Ka Fatihatin kaya dene mindah Fatihah fi ruku'in ing dalam panggonane ruku'. Au tasyahudin utawa mindah Fatihah ing dalam panggonan tasyahud
lam tabdul mongko ora batal salate biamdihi kelawan sejone man fil asoh ing dalam kol asoh waya sujulan sunah sujud sapa wong lisahwi krana lalene man fil asoh ing dalam kol asoh. Bila mana musolli memindah rukun qauli bukan pada tempatnya, maka tidak batal sebab kesengajaannya itu menurut kol asoh. Dan tetap dia disunahkan untuk sujud sahwi karena dianggap lupa, dianggap sahwu. Wa ala hadzal lan ing ngatasi kilah qaul asoh tustasna den jabaaken apa hadhi suratu ikilah gambaran ing qaulina saking ucapane kita rupane qaul malayub tilu amduhu la sujuda li sahwihi mau tawi apa wae layub tilu kang ora batalaken apa amduhu nyejone wong iku la sujuda ora ana kesunatan sujud iku maujud li sahwihi krana laline man. Oleh karena itu menurut qaul asoh ini maka terkecualikan gambaran surah daripada ucapan kita kaidah yaitu ada dobit malayub tilu amduhu la sujuda li sahwihi. Segala sesuatu yang mana menyengajanya itu membatalkan sholat tidak ada sama sekali kesunahan sujud sahwi di dalamnya. Walau nasiyan lamun lali sapa wong atasyahud ing tasyahud al awwala kang kawitan fa zakarahu nuli eling sapa man ing tasyahud awal ba'dan tisobin dalam sakwuse ngadeke man lam yaud mongko ora kena bali sapa man lahu mareng tasyahud awal. Apabila seseorang musolli ini dia lupa tasyahud awal rakaat kedua langsung berdiri untuk rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Kemudian dia ingat setelah berdiri pada rakaat ketiga tidak perlu kembali lagi. Tidak perlu kembali lagi karena dia kalau kembali lagi malah batal. Kalau kembali lagi ke tasyahud, kalau sudah terlanjur berdiri untuk rakaat ketiga kok kembali lagi itu batal. Karena dia bukan kembali kepada rukun tapi kembali kepada sunnah. Fa in ada mongko lamono bali sapa man aliman hale wong kang ngerteni bitahrimi kelawan keharamane out batalat mongko batal salate au nasian utawa hale wong kang lali fala mongko ora batal waya sujulan kena sujud sapa wong lisahwi krana line au jahilan utawa hale wong kang ora ngerti fakaza tegese fala yasudu fil asoh dalam kal asoh. Di kitab saya itu tidak ada itu. Fan ada aliman sampai fakaza fil asoh ini kurang dek kitabku ini. Saking ae kitabnya murah ini. Tapi sampai tambahi fa in ada aliman bitahrimihi batalat au nasiyan fala wa yasjudu li sahwi au jahilan fakaza fil asohi. Kurangnya wakeh. Di kitabmu ada? Ada. Kayaknya lebih nggak tahu lebih murah ini apa lebih murah itu. Walil makmumilan iku tetep kedune makmum al-audu utawi bali limutabaati imamihi krana mutabaah marang imame makmum fil asoh dalam qol asoh kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi al-asoh utawi qol asoh iku wujubul audi wallahu a'lamu. Tetapi bagi makmum dia tetap kembali menyesuaikan pada gerakan imam. Bila mana dia imamnya ini misalnya imamnya ini sudah terlanjur berdiri pada rakaat ketiga, kemudian dia kembali untuk tasyahud lagi, tasyahud awal, imam tetap batal ya. Imam pada saat itu batal, tapi makmum tetap punya kewajiban untuk mutaba'ah. Kalau misalnya ragu-ragu ya silakan mufarokoh dengan imam, tapi konsekuensinya sholatnya sama tetap sah tapi tidak terhitung jamaah. Nah, biarkan imam sholatnya tetap batal tapi nanti yang i'adah sholatnya nanti imam, yang makmum tetap melanjutkan. Menurut qaul asoh, tapi kalau menurut qaul sahih ya tidak perlu
tidak perlu kembali lagi karena jelas-jelas gerakan imam itu salah. Ya udah usah diikuti, you know. Kalau menurut Imam Nawawi malah wajib kembali lagi. Walau tadzakara lamun eling sapa man qoblan tisobin dalam sadurunge oleh ngadeke wong musolli ada mengko bali sapa man li tasyahudi marang tasyahud wa yasjudu lan sujud sapa wong insara itu ingkana tambahi ingkana sara wa yasjudu lan sujud sapa wong ingkana lamun ana sapa man iku sara dadi sapa man ilal qiyami temoko maring ngadeke iku aqraba luwih parek. Walau nahadho lan lamono bangkit sapa wong amdan kelawan sengaja faada nuli bali sapa man batolat mengko batal salate ing kana lamono ana sapa man ilal qiyami temoko maring ngadeke iku aqraba luwih parek. Apabila musolli ini ingat, tetapi ingatnya ini sebelum mencapai pada posisi berdirinya rakaat ketiga. Mungkin masih batas-batas rukuk misalnya. Pada batas gerakan sujud, kemudian mungkin masih separuh lah. Separuh masih ada hadur rukuk lah. Dia ingat, ya silakan kembali lagi. Ada li tasyahud. Kembali lagi untuk tasyahud dan dia sunnah sujud sahwi. Walau nasiya kunutan wallahu a'lam bishawab.